Tabiun, salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi suster, bapak ibu guru, orang tua peserta didik, dan anak-anak yang terkasih. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang murah hati dan maha kasih, kami mengucap syukur atas segala rahmat dan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur terlebih atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas kesehatan yang masih diberikan, dan kami bersyukur untuk segala rahmat yang boleh diterima pada pagi hari ini. Pagi ini kami menyerahkan segalanya kepadamu, jiwa dan badan ini. Kami mempersembahkan kepadamu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata.
Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepada sekarang sebelum hal ini terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu guru, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan renungan hari ini. Yesus memaklumkan rencana keselamatan manusia. Allah selalu punya andil dalam sejarah keselamatan manusia. Yesus menjadi puncak dari rencana keselamatan Allah. Dan kepada para rasul, saat perjamuan terakhir, Yesus meminta mereka untuk menggapai keselamatan itu dengan meneladaninya. Panggilan hidup menjadi murid Kristus dan diutus bukan untuk memperoleh sukses duniawi, melainkan untuk memperoleh kemuliaan ilahi. Sebagaimana yang sudah diteladankan Kristus, memenuhi panggilan menjadi murid Kristus berarti juga kita siap untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Yesus tidak menjanjikan hidup yang nyaman, namun Ia menjanjikan penyertaannya yang tak berkesudahan. Seorang hamba akan senantiasa berusaha membahagiakan tuannya dengan segala kesabaran dan kerendahan hatinya. Seorang hamba akan melayani tuannya dengan setia. Sebagai orang beriman, kita sering juga disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Dengan kata lain, dipanggil untuk senantiasa membahagiakan Tuhan serta melaksanakan perintah atau sabdanya. Setiap orang beriman dipanggil untuk senantiasa mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan melalui cara hidup dan cara bertindak kita setiap hari. Kerendahan hati merupakan salah satu ciri kemurnian Yesus. Yesus telah melakukannya lebih dahulu. Yesus tetap rendah hati dan rela melayani manusia. Bahkan Ia memberikan satu teladan yang luar biasa. Rela membasuh kaki para muridnya. Padahal Dia adalah Tuhan dan Guru Agung. Orang yang memiliki sikap rendah hati akan selalu terbuka dan mengandalkan kekuatan Allah. Allah menghendaki agar orang-orang yang percaya kepadanya mengalami kepenuhan hidup. Yesus pun mengingatkan agar siapapun yang mengambil bagian dalam karya kemuritan harus selalu setia dan rendah hati. Demikianlah renungan pada hari ini. Pilar 1, karakter 6, indikator 4. Membiasakan perilaku hemat energi. Energi merupakan daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan proses kegiatan. Beberapa energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah energi listrik dan energi minyak bumi. Energi listrik merupakan energi yang sangat penting. Saat ini hampir semua peralatan rumah tangga menggunakan energi listrik.
Sumber energi saat ini masih terbatas ketersediaannya, sehingga bila terjadi pemborosan energi, dikhawatirkan sumber energi akan habis. Penghematan energi akan berdampak pada dua hal, yaitu biaya yang dikeluarkan akan lebih kecil dan lingkungan hidup akan lebih terjaga dari pencemaran. Dengan menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan, misalnya dengan mematikan listrik ketika tidak digunakan, kita menghemat energi untuk generasi masa depan kita. Doa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi, untuk hidup selama-lamanya. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat, panggilan, dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami, SD Fransiskus II Rawa Laut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih, kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami, keluarga besar SD Fransiskus II Rawa Laut, dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami, agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk berbagi berkat, mendidik dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami, dengan semangat Santo Fransiskus Asisi. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya Allah, Bapa sumber segala kasih, jauhkanlah kami dari rasa cemburu, iri hati, dan mudah marah. Berilah kami kesabaran, kebijaksanaan, dan sikap mawas diri, agar apa yang kami lakukan pada hari ini terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita selalu diberkati, dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, terima kasih sudah mengikuti doa pagi pada hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, Tuhan memberkati. Yesus menyeri